Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reksa Uliasari dari kelas 6 Broadcasting N. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dan hukum dalam penyiaran. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Bahasan pertama yaitu perbedaan etika, hukum, moral, dan adab. Etika adalah aturan atau norma yang mengatur tentang tingkah laku manusia. Hukum adalah suatu sistem aturan dan prinsip yang dibuat dan diterapkan oleh otoritas yang berwenang dalam suatu negara atau masyarakat. Sedangkan moral yaitu adalah kumpulan prinsip dan nilai-nilai yang mengatur perilaku manusia dalam konteks kebaikan dan kejahatan, benar dan salah, serta tindakan yang dianggap baik atau buruk. Sedangkan adab mengacu pada kesadaran dan penghargaan terhadap norma-norma sosial, etika, dan aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Pembahasan kedua yaitu Undang-Undang Penyiaran tentang Pornografi. Poin pertama, pengertian pornografi. Pornografi mengacu pada representasi visual, audio, atau tertulis yang eksplisit dan merangsang secara seksual. Isi pornografi seringkali menampilkan adegan atau gambar yang eksplisit dalam hal aktivitas seksual. Pengertian pornografi dapat bervariasi antara negara dan budaya dan mungkin terdapat perbedaan pendapat mengenai batasan dan definisi yang tepat. Poin kedua yaitu jenis-jenis dan klasifikasi pornografi. Pornografi keras, yaitu menampilkan adegan seksual yang eksplisit, termasuk hubungan seksual secara langsung dan tampilan organ genital secara terperinci. Yang kedua, pornografi lunak, yaitu menampilkan adegan yang erotis dan merangsang secara seksual tetapi tanpa menampilkan hubungan seksual yang eksplisit atau tampilan organ genital. Yang ketiga, pornografi berbayar, merujuk pada konten pornografi yang dihasilkan untuk tujuan komersial seperti film porno, majalah dewasa, atau situs web berbayar. Yang keempat, pornografi amatir, melibatkan konten yang dibuat oleh individu non-profesional atau non-komersial, biasanya dengan kualitas produksi yang lebih rendah. Yang kelima, pornografi online. Dengan kemajuan teknologi internet, pornografi online telah menjadi jenis yang dominan. Ini mencakup gambar, video, dan konten pornografi lainnya yang dapat diakses melalui situs web, platform streaming, atau media sosial. Poin ketiga, implementasi pornografi. Implementasi pornografi diatur oleh hukum negara dan yurisdiksi yang berbeda. Banyak negara memiliki undang-undang yang mengatur pornografi dan mengendalikan distribusi dan akses ke konten tersebut. Negara-negara biasanya memiliki kriteria dan batasan tertentu untuk menentukan apa yang dianggap sebagai pornografi ilegal atau tidak pantas. Beberapa negara melarang sepenuhnya produksi, peredaran, dan konsumsi pornografi, sementara negara lain mungkin memiliki regulasi yang lebih longgar dengan batasan usia, izin, atau penandaan konten. Implementasi pornografi juga melibatkan upaya untuk melindungi anak-anak dari konten yang tidak pantas dan berlindungan terhadap eksploitasi seksual. Poin keempat yaitu Undang-Undang Pornografi antara idealisme dan realitas. Yang pertama, perspektif idealisme. UU pornografi harus didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika yang dipegang oleh masyarakat. Pendukung idealisme cenderung berargumen bahwa pornografi merusak moral dan kesusilaan masyarakat, serta mengancam nilai-nilai kekeluargaan dan norma sosial. Oleh karena itu, UU pornografi harus melindungi masyarakat dari dampak negatif dan mengedepankan nilai-nilai yang dianggap benar dan baik. Selanjutnya, perspektif realitas. Pendukung berpendapat bahwa
Undang-undang pornografi harus mencerminkan realitas sosial dan memperhatikan kebebasan individu. Mereka berargumen bahwa pornografi adalah hasil dari permintaan pasar yang ada dan merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan hak asasi individu. Pendukung realitas menekankan pentingnya regulasi yang proporsional, menghindari sensor dan tindakan yang berlebihan, serta memperhatikan dampak sosial dan perlindungan terhadap anak-anak. Pembahasan ketiga mengenai media online dan media sosial dalam sorotan UU Penyiaran dan ITE. Poin pertama, pengertian media sosial dan online. Menurut Anthony Mayfield, yang mengimplementasikan idenya dalam hal definisi media sosial. Menurutnya, konsep media sosial adalah media yang mudah digunakan, berpartisipasi, berbagi, dan membuat peran, terutama blog, jaringan sosial, wiki atau ensiklopedia online, forum virtual, termasuk dunia virtual seperti avatar, karakter 3 dimensi. Media online adalah media yang berkembang dari media tradisional karena pesatnya perkembangan internet dan memudahkan masyarakat terhadap aktivitasnya. Kehadiran media online di masyarakat dalam berbagai bentuk seperti web, e-book, majalah online, dan lainnya. Media online ini juga menghemat waktu, uang, dan semua orang dapat menggunakannya tanpa batas waktu dan ruang. Poin ketiga, macam-macam media online dan sosial. Macam-macam media online. Secara ilmiah, media online merupakan media berlandaskan pada telekomunikasi dan multimedia seperti komputer dan internet. Yang merupakan kategori media online ialah portal website, situs web seperti blog, dan media sosial seperti Twitter dan Facebook, radio online, TV online, dan juga email. Macam-macam media sosial. 1. Aplikasi media sosial berbagi video. 2. Aplikasi microblogging di media sosial. 3. Aplikasi media sosial jaringan sosial. 4. Aplikasi berbagi profesional. 5. Aplikasi berbagi foto. Poin keempat, studi kasus pelanggaran penyiaran UU dan ITE. 1. Penghinaan atau pencemaran nama baik. 2. Melanggar kesusilaan. 3. Menyebarkan berita bohong. 4. Menyebarkan kebencian atau permusuhan individu atau kelompok berdasarkan sara. Poin kelima, realisasi UU dan sanksi terhadap media online dan sosial. Tanggal 25 telah terbit UU ITE terkait kejahatan internet yang mana lebih tidak asing lagi apabila kita sebut sebagai cyber space law. Peran UU dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang sering terjadi sebagai penggunaan media sosial yang seringkali dihadapkan dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan transaksi secara elektronik yang mana isi di dalamnya banyak sekali pembuktian perbuatan melawan hukum. Pembahasan keempat, yaitu asas kebebasan dan tanggung jawab bagi media penyiaran. Poin pertama, pengertian dasar asas kebebasan dan tanggung jawab media. Kebebasan media merupakan landasan kuat masyarakat demokratis karena memberikan kesempatan kepada publik untuk memperoleh berbagai informasi dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Namun, kebebasan media juga harus diimbangi dengan tanggung jawab media. Tanggung jawab media mencakup kewajiban moral dan etika yang harus dipatuhi ketika menginformasikan kepada publik. Poin kedua, peran dan konsep asas kebebasan dan tanggung jawab media. Prinsip-prinsip etika jurnalistik memegang peranan penting dalam mengimplementasikan kebebasan dan tanggung jawab media seperti keadilan, kejujuran, akurasi, dan pelaporan yang seimbang. Media juga harus mematuhi peraturan undang-undang yang berlaku dalam kerangka hukum, kebebasan pers, melindungi hak cipta dan privasi, serta menghindari penyebaran informasi yang melanggar hukum. Kebebasan media memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh berbagai informasi yang akurat, objektif, dan bermanfaat, dan menjalankan peran mereka secara adil dalam demokratis. Poin ketiga, macam-macam bentuk kebebasan dan tanggung jawab media. 1. Kebebasan berbicara dan berpendapat. 2. Kebebasan akses informasi.
3. Kebebasan bertanya dan jurnalisme kritis. 4. Tanggung jawab etis dan moral. 5. Tanggung jawab sosial. Poin keempat, kritik terhadap kebebasan dan tanggung jawab media. 1. Manipulasi dan penipuan. Kebebasan media yang objektif dan berimbang, serta tanggung jawab media untuk menjaga kejujuran dan kredibilitas. 2. Komersialisasi dan sensasionalisme. Tanggung jawab media dalam menghasilkan informasi yang berkualitas dan meningkatkan kesadaran publik. 3. Pelanggaran privasi dan etika. Media mengambil tanggung jawab moral dan etis untuk melindungi privasi individu dan menjamin perlakuan yang adil. Pembahasan kelima mengenai batasan privasi stereotip dalam hukum dan etika penyiaran. Poin pertama, pengertian privasi dan stereotip. Privasi adalah sesuatu yang bersifat rahasia dan penting bagi individu maupun lembaga atau instansi. Apabila tidak menjaga privasi dapat menyebabkan kerugian yang besar dan membahayakan posisi yang bersangkutan, apalagi rahasia tersebut mencakup dengan prinsip, strategi, kekurangan, ataupun material yang ada. Stereotip adalah suatu etika individu atau kelompok yang memiliki pendapat negatif, prasangka, pandangan negatif terhadap individu atau kelompok lain, dan akhirnya terjadi diskriminasi. Stereotip tidak selalu negatif, tapi juga bisa mengandung citra positif. Poin kedua, urgensi menjaga hak privasi dan stereotip dalam etika penyiaran. Urgensi menjaga hak privasi dan stereotip dalam etika penyiaran yaitu dengan cara pengolahan data pribadi termasuk data sensitif pengguna. Alasan utama pentingnya menjaga data pribadi dan stereotip antara lain intimidasi online terkait gender, mencegah penyalahgunaan data pribadi, menjauhi potensi penipuan, menghindari pencemaran nama baik, dan hak kendali atas data pribadi. Poin ketiga, nilai-nilai dan batasan privasi dan stereotip dalam etika penyiaran. Nilai-nilai 1. Nilai hak kebebasan. 2. Nilai kerahasiaan. 3. Nilai transparansi. 4. Nilai keamanan. 5. Nilai akuntabilitas. Batasan privasi adalah sebuah metafora untuk menunjukkan bagaimana orang berpikir tentang batas antara informasi pribadi dan publik. Beberapa aspek batasan stereotip yaitu stereotip tidak mewakili kehidupan, generalisasi yang dangkal, mengabaikan perbedaan individu. Pembahasan keenam mengenai korelasi, fungsi, dan urgensi dalam aktualisasi UU Penyiaran. Pengertian dasar KPI. KPI adalah alat pengukur yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atau efektivitas dalam mencapai tujuan tertentu. KPI dapat berupa angka atau parameter kuantitatif yang dapat diukur secara objektif. Poin kedua, peran, fungsi, urgensi, dan korelasi KPI dengan penyiaran. Peran, KPI berperan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja baik di tingkat organisasi, departemen, ataupun individu. Fungsi, untuk mengukur dan menilai kinerja. KPI membantu mengidentifikasi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan memungkinkan perbaikan dan berkelanjutan. Urgensi, KPI sangat penting dalam mengukur dan memantau kemajuan menuju tujuan. Mereka memberikan informasi penting untuk pengambilan keputusan yang efektif dan membantu organisasi atau individu untuk tetap fokus pada pencapaian hasil yang diinginkan. Korelasi, KPI dapat digunakan untuk mengukur berbagai aspek kinerja penyiaran seperti tingkat audiens, waktu tayang program, pendapatan iklan, kepuasan pemirsa, dan lain sebagainya. Poin ketiga, aktualisasi KPI dan realitas, efek media, serta saran dan masukan untuk KPI. Aktualisasi KPI dan realitas, efek media, serta saran dan masukan untuk KPI adalah faktor-faktor yang terkait dengan penggunaan dan implementasi KPI secara efektif. Aktualisasi KPI mencakup pengembangan dan penyesuaian KPI dengan tujuan aktual organisasi atau individu. Mengingat perubahan dan perkembangan yang terjadi, realitas merujuk pada kondisi nyata yang dihadapi dalam mengukur dan mencapai KPI. Efek media mengacu pada dampak yang dihasilkan oleh aktivitas penyiaran dalam mencapai KPI seperti pengaruh pada audiens atau masyarakat. Saran dan masukan untuk KPI berkaitan dengan pengumpulan dan penerapan masukan dari pihak terkait. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.